Sekian banyak instrumen investasi yang kerap kali menjadi perbincangan di program Smart Marketing Now. Ini satu di antaranya perlu kita ketahui. Konon kabarnya, emas itu no risk. Benar nggak sih? Yuk kita bahas bersama dengan Mas Ryan Filbert yang sudah hadir di Zoom meeting dari program Smart Marketing Now. Selamat malam Mas Ryan. Smart Market Insight dong. Oh, Smart Market Insight ya. Salah. Iya. Siap. Mohon dipuntenkan ya. Gak apa-apa, saya lagi mikir ini siapa nih Pak James ngomongin apa nanti Pak TDW. Oh, lagi nyari nih. Oke, baik. Gimana Mas Ryan? Benar nggak sih no risk untuk investasi di emas? Iya, ini adalah satu suatu anggapan, dan ini juga anggapannya bukan datang dari hari ini saja, tapi dari zaman kakek saya pun ternyata sama Mas Darin. Dan artinya saya yakin hal ini juga ada di sekitar kita ya, di Smart Listeners juga, yaitu investasi yang pasti itu ada dua, yaitu adalah emas dan juga tanah atau membeli properti. Jadi lain daripada itu adalah investasi yang berisiko. Kalau ditanyakan ke Ryan sih, akhirnya saya pribadi itu menyatakan apapun di dunia ini setelah kita hidup dan bernafas, maka sebenarnya selalu ada risikonya atas apapun yang kita pilih. Jadi tentunya perlu kita luruskan bahwa emas itu bukan murni tanpa risiko. Tapi ada beberapa poinnya kenapa sampai orang punya anggapan seperti itu. Terakhir saya kemukakan bahwa ada hal yang memang sebenarnya sepenuhnya benar, bahwa emas itu adalah sesuatu yang bebas risiko, tapi memang ada anggapan-anggapan yang sehingga mengarah ke arah itu. Kenapa orang bisa berpikir seperti itu? Kira-kira seperti itu Mas Daryl. Tapi idealnya, memang kalau sepengetahuan saya ya, correct if I'm wrong ya Mas Ryan ya, emas itu kan satu bentuk investasi yang sepertinya memang mudah dijangkau, mudah dimiliki, kemudian juga kapan waktu kita perlu menjual, kita dengan mudah untuk melakukan transaksinya. Itu benar nggak kira-kira Mas? Kita ambil dari sisi hal itu dulu. Ya, mungkin kalau ini dibawakan 20 tahun yang lalu, mungkin pernyataan itu benar. Kenapa? Karena emas itu lebih gampang kita beli di pasar, juga ada emas. Gitu. Tapi kalau kita belinya saham, mungkin di pasar jenis mana yang ada jual sahamnya, itu jelas akan sesuatu yang nggak benar gitu ya, memang seperti itu adanya dulu. Tapi kalau hari ini sebenarnya sudah banyak saingan, tanda kutip ya, saingan emas gitu. Nah, emas ini menjadi sesuatu yang kembali ya, emas ini adalah sesuatu yang sifatnya jadi tiga hal gitu ya. Satu, emas itu menarik karena bentuknya seperti itu dan bisa dijadikan sebagai perhiasan. Yang kedua, emas itu bisa disimpan dan menjadi investasi karena harganya dari masa ke masa mengalami kenaikan. Yang ketiga juga, emas ini kadang-kadang bisa dijadikan sebagai suatu jaminan. Makanya orang merasa yakin dengan memiliki emas. Sebenarnya apapun yang sifatnya aset itu bisa dijaminkan kok. Cuma memang emas dan properti ini kan adalah sesuatu yang dari awalnya memang lebih awal dikenal mengenai sebagai suatu instrumen investasi. Makanya pemahamannya jadi ke arah sana. Walaupun kadang-kadang banyak orang juga masih bertahan dengan statement itu ya Mas Ryan ya. Betul. Gampang dimiliki, gampang dijual, gampang dibeli kembali, dan banyak gampang-gampangnya gitu loh. Nah, bagaimana kira-kira meluruskan persepsi ini Mas Ryan? Karena memang sekarang faktanya kan tidak seperti yang disampaikan atau dianggap 20 tahun lalu. Sudah banyak adaptasinya, sudah banyak perubahannya, bahkan rivalitasnya juga semakin kuat di antara investasi lain. Ada dua nih kerugian yang terasa. Yang pertama, sebenarnya ketika kita membeli emas, antara harga beli dan jual kita jauh loh. Coba deh kita pergi ke toko emas, habis itu kita bilang, sorry ya Pak, saya mau jual. Itu dijamin pada detik itu juga Anda lagi rugi kok. Jadi sebenarnya itu udah risiko. Yang kedua sebenarnya yang harus kita tahu, apalagi kita tidak berbicara mengenai emas batangan, tapi kita bicaranya adalah emas perhiasan. Maka itu banyak hal yang misalnya kadarnya ya perbedaan standar kadarnya, mungkin bukan kadar tapi kadar lah, kalau dulu karat sekarang kadar gitu. Dan juga kalau kita bicara mengenai emas, itu ketika emas itu dicetak dalam besaran yang kecil sama besaran yang besar, itu Anda rugi akibat ongkos cetaknya loh. Nah, ongkos cetak itu dibebankan kepada kita, dan akhirnya kenaikan harga emas yang terjadi hanya untuk ngembaliin break even dari harga cetak. Kita harus aware. Jadi boleh dibilang itu udah risiko awal, dua hal itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai anggapan bahwa emas selalu naik. Sebenarnya sehingga tidak ada risiko, itu salah. Kenapa?
ini bukti nyata ya. Ada beberapa tahun yang lalu itu teman saya itu membeli emas tujuannya untuk menikah. Jadi dia investasi gitu ya. Nggak taunya malahan harga emasnya dalam keadaan yang cukup dalam turun, sehingga akhirnya biaya nikahnya itu harus dia tombokin sendiri loh. Jadi dia ngerasa, loh kok saya jadi beli emas malah orang malah untung, kok saya rugi. Karena memang ada masanya emas itu turun. Dan bahkan di beberapa tahun yang lalu itu emas sempat turun hampir mencapai 1.000 US dollar per troy ounce. Itu menjadi suatu penurunan emas yang terdalam dari yang pernah terjadi. Itulah sebabnya mungkin banyak orang yang mulai saat ini tuh agak-agak sedikit riskan gitu ya untuk investasi emas ya, Mas Ryan. Nah, solusi itu datang dari masalah kan. Nah, dengan belajar dari situ, misal saya bilang, oh yang namanya dicetak itu menjadi sesuatu yang mungkin kita bisa untung bisa rugi, jadi karena nutupin ongkos cetaknya. Akhirnya sekarang orang tidak lagi membeli emas secara langsung, tapi dengan namanya membuka tabungan emas. Jadi tidak lagi dengan langsung dibeli emasnya, tapi dengan membuat tabungan. Kenapa? Karena kan sebenarnya kita membeli emas tuh alasannya cuma satu loh. Yaitu harganya naik. Kan kalau kita beli saham, alasannya bisa dua, Mas Daryl. Satu, karena kita dibagikan keuntungannya, itu dividen. Yang kedua adalah kenaikan harga sahamnya itu sendiri. Sedangkan emas itu tidak. Emas itu adalah kita beli, alasannya cuma satu, karena harganya bisa naik. Karena kan tidak pernah ada yang namanya anak dari emas, kecuali itu makanan zaman dulu gitu, anak emas. Ya, jadi iya kan? Jadi ketahuan umur ya kan. Jadi dari sini tuh kita tuh sadar bahwa dulu itu apa persepsinya, hari ini diselesaikan dengan tabungan emas. Loh, Ryan, kalau sekarang berbicara dengan aspek harga naik harga turun, wah kalau harga naik harga turun kita tidak bicarakan sebagai nggak bisa diselesaikan. Makanya itu masalah ya, itu menjadi sesuatu yang memang sudah absolut, dari instrumen itu pasti bisa naik bisa turun. Tapi sebenarnya ada satu fakta yang menarik bahwa kenapa emas bisa dibilang tidak rugi. Karena kalau ditukar dengan barang apapun, emas itu selalu ada harganya. Yes, setuju. Arahnya di situ sebenarnya. Jadi kalau kunci lo siap. Kunci lo di situ, jangan terlalu bablas, nanti terburu kenyang gitu semua. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Smart Business, untuk Anda yang mungkin juga berpikir tahun depan kayaknya anak nih investasi di bidang emas, tahan sebentar ya. Kita perlu memberikan ini sebuah edukasi kepada Anda agar bukan tidak boleh, tapi idealnya mempertimbangkan lah, karena masih banyak investasi atau instrumen investasi lainnya yang mungkin menjawab resolusi Anda di tahun yang akan datang. Kami akan segera kembali. Dan kita masih bicara tentang emas, benarkah no risk ya. Nah ini bagi Anda seperti saya yang mungkin baru bergabung, tadi di awal sudah dijabarkan seperti apakah kondisinya ketika Anda mungkin investasi emas sekitar 20 tahun yang lalu. Nah ini akan berbeda resultnya ketika Anda kembali memutuskan untuk memulai investasi emas di era zaman now. Karena memang pertimbangannya banyak ya Mas Ryan ya, seiring dengan hadirnya instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Tapi mungkin boleh disampaikan nggak Mas Ryan, bagi yang masih kekeh gitu loh untuk merasa kayaknya resikonya ada tapi minim deh dibandingkan dengan investasi yang lainnya, dalam artian ya nggak usah perlu melibatkan diri atau in the business atau diinvestasikan emas itu begitu dalam sehingga kepedulian orang tuh ngerasa aduh dikit kok resikonya, nggak terlalu dibandingkan dengan investasi yang lain. Ini meluruskannya bagaimana Mas, stigma seperti ini Mas? Jadi gini ya, bagi orang yang berpikir bahwa emas itu menjadi sebuah instrumen yang lebih baik dibandingkan instrumen lain lah. Misal ya, kita ngomong gini, karena susahnya gini ya, kalau Ryan yang ngomong emas itu nggak baik, tiba-tiba orang bilang gini, ya jelas kamu ini kan adalah orang yang hidupnya dari awal di pasar modal, di saham. Nah kamu pasti membobot bahwa saham lebih bagus. Enggak loh, saya nggak begitu loh. Karena saya adalah investor multi instrumen, artinya saya mempelajari semua instrumen. Boleh nggak Mas Daryl? Kita fair-fairan ya. Saya mau ambil 4 nih. Satu namanya nabung di bank. Oke. Yang kedua itu beli saham. Misalnya kita beli saham di Bursa Efek Indonesia deh. Yang ketiga kita beli emas. Yang keempat kita beli dolar. Boleh nggak? Boleh. Ini kan 4 yang common banget ya. Saham mungkin nggak common deh. Oke, nggak apa-apa. Tapi nabung pasti common ya. Lalu beli emas, oke, sama beli dolar. Beli dolar kan juga common. Oke. Misalnya kita punya uang 1 juta nih. Ya. Lalu kita bagi ke 4-4-nya secara proporsional. Jadi masing-masing 250.000 kita setorin tiap bulan. Boleh dong? Boleh. Oke. Dari kita setorin setiap bulan seperti itu, berarti kan nanti dalam 1 tahun di ujung kita hitung nilainya. Boleh nggak begitu? Ya. Oke. Nah, sekarang kita
coba kayak kita kan mikir gini, kalau yang namanya emas paling aman, berarti boleh dibilang ketika saya taruh uang 250.000, itu kan dalam 1 tahun itu kan harusnya hasilnya ya 250.000 1 tahun itu hasilnya 3 juta ya. Nah, sekarang saya mau cerita dari tahun 2006 sampai 2020 per tahun ya. Itu kira-kira siapa yang jadi pemenang dalam setiap tahunnya. Dengan memperlakukan seperti ini seolah-olah kita melakukan ini dalam 2006 sampai 2020. Oke. Di 2006 yang menang saham. Yang paling jelek beli dolar. 2007 yang menang saham, yang paling jelek adalah deposito. 2008 yang paling parah saham. Jauh banget. Yang paling bagus adalah beli dolar. 2009 yang paling bagus beli saham, yang paling jelek beli dolar. 2010 yang paling jelek beli dolar, yang paling bagus beli saham. Dan yang lucu nih 2016 2015 yang paling jelek adalah beli emas, yang paling bagus adalah beli saham, dan yang 2016 adalah beli saham. Yang lucu nih 2016 saya itu taruh uang 3 juta di emas tuh, saya jadi di akhir tahun malah jadi tinggal 2.750.000 loh. Artinya ada kerugian di sana. Ya, 250.000. Iya, nah dari sini kita lihat ternyata nggak selalu menang loh. Ada masanya emas menang, ada masanya saham menang, ada masanya deposito menang, ada masanya dolar juga menang. Ryan, dolar menang yang menang banyak di kapan? Itu adalah tahun 2013. Kalau kita taruh sebulan 250, dolar itu menjadi 3.500.000, emas malah melesek ke 2.500.000. Lalu saham 2.800.000, rugi juga, deposito 3.015.000. Oke. Nah, lihat nggak? Saya punya data gitu ya. Jadi saya tuh nggak asbun, artinya juga bukan saham lovers. Salah loh, saya bukan saham lovers gitu ya. Tapi kita harus terbuka bahwa ternyata ada risikonya juga tuh. Katanya nggak ada risiko. Ya. Itu datanya baru 1 tahun. Kalau kita mau bikin 3 tahun, bikin 5 tahun, mah kayaknya Smart FM mesti bikin seminar kali, webinar. Kaleidoskop ya, kaleidoskop investasi ya. Panjang, tapi dari situ kita jadi bisa menjawab begini. Kalau ngomongnya adalah antara instrumen tersebut dibandingkan dengan harga dirupiahkan, bisa kalah, bisa salah, bisa rugi. Emas? Iya, semua. Oke, semua, overall ya. Ya, tapi kalau saya emas langsung tukar barang, saya selalu dapat barang. Contoh, saya beli nih, saya punya 1 kilo emas nih, 10-20 tahun yang lalu. Saya bisa untuk beli mobil mewah. Nah, sekarang 1 kilo emas, sekarang 800 juta. Mas Daryl masih bisa buat beli mobil mewah? Masih mobil listrik 1 juga udah bisa kebeli kok. Sama charging stationnya kok. Iya, artinya kan emas ketika ditukar dengan barang akan selalu dapat di kapanpun. Tapi kalau kita rupiahkan, betul kita akan ngerasa untung atau rugi. Ketika si rupiahnya lagi menguat, kita jadi relatif merugi. Ketika rupiahnya melemah, kita jadi terasa relatif untung. Iya, nggak salah juga gitu. Tapi pada akhirnya kata-kata tidak pernah rugi itu nggak benar pernyataan itu. Oke, berarti perspektif yang mana yang harus dipegang jika memang Smart Business masih ingin terus nyaman dengan investasi di emas? Apakah kalau dijual masih bisa beli mobil, misalnya ya, kan kita main di analogi itu ya, atau ya paling tidak tipis-tipis sedikit ruginya wajar lah ya, namanya juga investasi. Nah, di antara perspektif ini mana yang mungkin menjadi acuannya, Mas? Saya itu adalah orang yang golongan percaya bahwa emas itu masih bisa memiliki nilai dari hari ini dan sepanjang masa. Saya masih punya keyakinan itu. Jadi kalau misalnya Smart Listeners ada yang rasanya takut berinvestasi saham karena sahamnya bisa bangkrut, milihnya susah, 750 perusahaan di Indonesia yang mesti dibeli yang mana, takut ada bandar, tukang goreng lah dan lain sebagainya. Berarti ya udah, kita drop itu saja. Toh tujuan dasar kita itu berinvestasi itu kan untuk mencapai sebuah tujuan kan? Iya kan, nggak ada orang yang kenapa investasi, nggak apa-apa, saya iseng-iseng aja, pengen tahu rasanya. Nggak begitu, itu mah namanya naik kora-kora kan begitu ya. Nah, jadi sekarang yang harus kita pikirkan adalah bahwa emas itu memang bisa dijadikan alat perencana keuangan. Caranya gimana? Caranya gini, misal Mas Daryl, saya deh, Ryan ternyata 10 tahun lagi mau sekolahin anak kuliah misalnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah
bila kita punya keyakinan seperti emas itu 10-20 tahun yang lalu tetap bisa beli mobil mewah dan hari ini bisa beli mobil mewah, berarti keyakinan kita bila 10 atau 20 tahun yang lalu kita itu punya sekian gram untuk menyekolahkan anak, berarti hari ini sekian gram itu juga masih bisa menyekolahkan anak. Logikanya sama dong. Karena kan 10-20 tahun yang lalu katanya beli 1 kilo bisa beli mobil mewah. Sekarang 1 kilo bisa beli mobil mewah. Berarti X gram di masa yang lalu itu bisa membelikan anak sekolah, bisa membayari anak sekolah. Berarti X gram tersebut kalau di bawah hari ini bisa membayari anak sekolah. Betul dong? Oke, berarti kita duduk dari pemahaman itu. Caranya adalah kita pergi ke sekolah ataupun kampus yang kita ingin anaknya sekolah, tanya biayanya berapa. Oh, 300 juta. Oke, 300 juta itu digramasikan. Dibuat gramnya. Oh, berapa sih gram 300 juta itu dengan dibagi harga emas hari ini berapa? Oh, ternyata misalnya kita jangan yang 400 juta deh, kan harga 800 juta hari ini. Kalau 400 juta kan berarti setengah kilo ya. Setengah kilo. 500 gram. Ya sudah, berarti karena 10 tahun lagi saya perlu, berarti saya perlu 50 gram setiap tahun. Kan kalau 10 tahun 500 gram, berarti setahun 50 gram. Per tahun 50 gram. 50 gram setahun, 12 bulan berarti 4, sekian gram kan? Yes. Ya udah, berarti mulai hari ini Anda mesti berinvestasi emas 4 sekian gram setiap bulan. Maka dengan keyakinan itu, mana urus nanti harganya jadi berapapun, mana urus harganya turun berapapun, kita punya anggapan bahwa menukar dengan barang secara langsung kita pasti akan tetap terbeli. Itu solusi. Masih ada yang beranggapan no risk ya, atau resikonya kecil ya Mas Ryan ya? Resikonya jadi kita jadi membiarkan semua hal yang ada itu tidak kita lihat, tapi kita hanya fokus kepada barang ketemu barang. Karena kita punya keyakinan bahwa nilai emas ini akan tetap bernilai. Cuma kita nggak tahu harganya berapa. Dan bisa dikalkulasikan ya? Karena kita tidak bisa mengkalkulasikan masa depan dengan baik, maka kita tukar aja barang yang kita mau menjadi gramasi emas hari ini. Ya, oke. Baik, tahan sebentar Mas Ryan. Ini semakin hot nih bicara masalah emas. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Dan kita hari ini masih bicara tentang hal yang berhubungan apa yang pernah Anda percayai, sekarang sudah berubah gitu ya. Kalau dulu Anda yakin banget investasi emas itu adalah pilihan yang minim resiko. Tapi dari pemaparan yang disampaikan oleh Mas Ryan Filbert sudah mulai pelan-pelan terbuka. Bahkan opsinya juga banyak ya Mas Ryan ya. Dari tadi yang disampaikan datanya, nabung, kemudian emas, saham, dan juga dolar, ternyata beberapa kali mengalami penurunan. Nah, Mas Ryan, kita ke WhatsApp dulu ya Mas Ryan ya. Ini sudah ada Mas Andre di Depok. Kalau Mas Andre bilang begini, saya memang tertarik untuk saya dan istri tertarik untuk investasi di emas, Mas Ryan. Memang secara safe itu aman banget. Jadi ketika saya mendadak perlu dalam jumlah yang besar, dengan mudah saya bisa pergi ke toko emas dalam kurung perhiasan. Oh, ini investasinya emas perhiasan, Mas Ryan. Dan ini sangat membantu sekali dan memberikan dukungan ketika anak terpaksa harus membutuhkan uang dalam jumlah banyak. Akibat tidak bisa masuk sekolah negeri, harus sekolah swasta. Nah, saya ingin menanyakan, apa yang perlu diperhatikan kalau sampai dengan saat ini kami masih tetap nyaman dengan investasi emas? Oke, baik. Jadi begini, Mas. Jadi yang harus kita ketahui, syarat pertama kalau menurut saya, investasilah di tempat yang kita nyaman. Nah, jangan tiba-tiba karena mendengar Ryan itu investasinya di saham, tiba-tiba ada kripto, ada reksadana, terus tiba-tiba jadi seperti terprovokasi dan kalau anak zaman sekarang bilangnya FOMO gitu ya. Nggak perlu ke sana kalau menurut saya, karena investasi yang paling bagus itu adalah yang bisa Anda terima just in case dia naik ataupun turun, Anda tetap terasa nyaman, itu berarti Anda sudah berada di tempat yang benar. Jadi silakan sana. Tapi kalau misalnya mau ditingkatkan level keuntungannya dari berinvestasi emas, maka bisa kita tingkatkan. Contoh pertama, investasi perhiasan itu menurut saya adalah investasi yang paling kecil keuntungannya. Paling kecil. Jadi kenapa bisa paling kecil? Karena sudah ada terkandung biaya ongkos pembuatan emasnya, karena itu kan dibentuk dan lain sebagainya. Itu ada ongkosnya. Itu ongkosnya lebih tinggi dibandingkan Anda membeli emas batangan. Sama ya, sama-sama emas gitu, tapi emas batangan itu ongkosnya lebih rendah dibandingkan Anda membeli emas secara perhiasan. Nah, emas perhiasan juga bukan kadar murni emas, artinya ada campurannya. Berarti Anda tidak lagi membeli emas tapi membeli yang lain.
dan secara standarisasi kadar itu ketika Anda membeli emas yang sifatnya perhiasan, kadang-kadang ketika Anda pergi ke toko emas yang lain tanpa bawa surat pun kadang-kadang akan dihargai yang berbeda. Artinya di situ ada sesuatu yang paling tinggi resikonya dengan ketidaksamaan atas penilaian emas ini sendiri. Oleh karena itulah naik ke level selanjutnya adalah investasilah emas logam mulia. Nah, tingkatkan lagi kalau mau tidak hanya investasi emas logam mulia, tapi mungkin kita mulai dengan cara emasnya kita tidak perlu cetak, artinya kita dalam tabungan emas. Ini kan ada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan diawasi OJK dan juga ada yang di Bapepti, itu kan juga bisa untuk kita membeli tabungan emas. Toh selama ini kita di rumah mungkin jadi takut, tiap kali mau pergi deg-degan, karena ada banyak di rumah, nggak mungkin juga kalau pergi langsung kita bawa semuanya, kan jadi repot. Berarti kan step ketiganya adalah tidak perlu dicetak. Kalau tidak perlu dicetak, keunggulannya dua. Satu, tidak bayar biaya cetak, bisa dijual tanpa perlu pernah punya barangnya ada di tangan kita. Berarti kan hanya tinggal masalah kayak kita punya uang di saldo di transfer kan. Nah, jadi itu bisa tingkatkan. Jadi akan kalau ini mau dijabar, saya punya 7 level bagaimana cara investasi emas. Ini baru nyampe level 3 gitu. Jadi nggak apa-apa, stay aja di instrumen itu, tapi tingkatkan terus. Nanti kalau mau tingkatkan lagi, jangan ambil harga emas lokal, tapi ambil harga emas dunia. Lalu bisa aja kita tidak membeli emasnya, tapi kita membeli reksadana emas. Ada reksadana emas ETF di luar negeri itu ada. Kita bisa juga CFD-nya. Kalau CFD itu hebat, bisa beli emas 1 gram, bayarnya setengah gram. Nah, jadi bisa kita tingkatkan terus. Dari pemahaman emas kita tuh bisa kita bisa tingkatkan terus-menerus sampai bisa berlayer. Bahkan sampai ketika emasnya naik saya untung, ketika emasnya turun saya untung. Bisa juga gitu. Jadi memang nggak usah lakukan investasi, mulailah dari yang Anda suka kok. Itu akan jauh lebih Anda nyaman kok sebenarnya. Baik. Ini kita ke Alia. Alia menanyakan begini, Mas Ryan, kalau untuk edukasi tentang nabung emas itu gimana caranya? Dan startnya itu dari berapa ya Mas Ryan? Oh, nabung emas itu edukasinya ya sebenarnya banyak banget deh. Coba deh cek tabungan emas gitu ya. Nah, nanti bisa Pak lihat. Kalau mulai dari bawah itu as low as 500 perak loh hari ini malahan. Oh. Iya, di marketplace itu sudah starting dari 500 perak. Jadi kan jelas ya, kalau orang beli 1 gram 800.000 mungkin nggak semua orang punya itu loh. Betul. Tapi jangan juga terlalu kecil, karena terlalu kecil tuh kadang-kadang malah lupa pernah investasi dan akhirnya malah nggak nambah investasinya. Gitu. Oke, baik Bu Alia, terima kasih. Satu lagi nih, Bapak atau Ibu Theodorus Alfon ya. Mas Ryan, kalau untuk bisa menginvestasikan full di emas, ini kan butuh pemahaman yang sangat luar biasa. Takut-takutnya terganggu berita atau news seperti investasi di bidang saham. Apakah sebetulnya ada porsi juga berita itu mengganggu perkembangan harga emas untuk domestik, Mas Ryan? Wah, emas itu adalah sebenarnya adalah instrumen yang paling terpengaruh akibat berita baik dan buruk. Contoh, perang. Wah, emas nggak tahu harganya kemana-mana. Amerika kondisi perekonomian tambah strong, wah emas jadi melemah. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya itu selalu mengambil hukum begini. Kalau dibilang pengetahuan luar biasa, saya nggak tahu ya. Saya ini kan makin belajar, saya ngerasa makin bodoh gitu. Saya dari pengalaman saya selama ini, saya merasa bahwa saya juga tidak bisa memprediksikan market dengan baik, tidak bisa selalu presisi. Nah, saya selalu sarankan bila kita berinvestasi di instrumen manapun, janganlah membeli besar satu kali, tapi belilah secara berkala. Kalau mau membeli besar, belilah berkali-kali tapi besar. Nah, boleh deh gitu. Jadi sebenarnya yang membuat kita bisa keluar dari yang namanya kondisi yang memungkinkan kita rugi, itu adalah kalau kita berhenti berinvestasi. Jadi ketika kita beli nih, misal contoh ekstrim deh. Saya beli emas di harga 1.200.000 misal. Emang pernah ya? Saya nggak tahu deh. Pernah saya, tapi setahu saya nggak. Misalnya saya beli, ternyata turun ke 600 misalnya. Itu kan sebenarnya harganya jadi ketemu di tengah. Ya kan? Jadi antara 1.200.000 dengan 600 ya itu kan dia berapa tuh? 900.000. Nah, nanti ketika kita beli lagi pembelian ketiga di 800.000, maka secara tidak langsung kan harga rata-rata turun lagi. Jadi kita harus keep invest. Jadi sebenarnya strategi yang saya coba ceritakan kepada semua orang.
Anda tidak perlu terlalu terpengaruh mengenai harga naik dan turun. Apalagi belum pernah membeli. Yang perlu Anda lakukan adalah beli dulu sekali. Begitu beli, tiba-tiba jadi tahu harga murah dan mahal itu berapa. Yaitu, kalau harga naik di atas harga pembelian Anda, jadi mahal. Kalau harga turun di bawah harga pembelian Anda, jadi Anda murah. Cuma tinggal kita, nanti lama-lama kita punya perasaan, wah udah turun. Nah ini nih waktu saya untuk masuk, untuk beli lagi. Nanti itu akan terjadi. Secara otomatis ya Mas? Alami loh. Itu loh ibu-ibu di pasar nawar cabai. Emang pernah itu pakai grafik harga? Gak pernah. Ya. Bentar ya Pak, saya mau lihat analisis chartnya dulu nih. Kamu harga cabai kemahalan, ini harga terendah Semarang segini. Gak ada tuh. Tapi bisa kebeli juga dan selalu mendapatkan harga yang dia inginkan. Iya. Iya kan? Seperti itu. Kita break dulu, oke? Siap. Kita break dulu langsung semenit soalnya. Nanti kita bahas lagi karena ada beberapa komentar yang sudah masuk di WhatsApp kami. Nah, buat Anda yang juga belum berinteraksi, silakan ini menjadi sebuah insight atau pembelajaran ya. Di awal saya mengatakan kalau misalnya Smart Research yang ingin membuat satu resolusi apakah mulai investasi di tahun depan, alangkah bagusnya tuh belajar dulu. Investasinya bebas, mau properti kayak, mau di trading saham kayak, mau di emas kayak, atau mau di segala macamnya. Tapi kalau tahu ilmunya akan lebih enak. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail khusus tentang emas di edisi malam hari ini. Kami akan segera kembali. Ya. Mas Ryan, ini ada pertanyaan dari Hilda. Dia menanyakan, Mas Ryan, sebetulnya mana yang lebih nyaman untuk pemula? Apakah nabung emas, nabung saham, nabung dolar, atau instrumen yang lainnya? Wah, jadi ini nih. Saya itu kan berinvestasi ya. Artinya dasar kita dalam kita kesehari-harian kita itu nggak tahu lebih gampang, lebih dekat yang mana atau lebih punya hasrat untuk mau memiliki yang mana. Ini juga penting menurut saya. Jadi sebenarnya semua sama-sama baik, tapi ada beberapa guidance-nya. Misal nih, kalau kita itu investasi saham, sebenarnya lebih tepat untuk di atas 5 tahun. Sedangkan kalau kita mungkin menabung uang kita di deposito, mungkin 1-2 tahun masih boleh lah. Lalu kita membeli surat utang obligasi, itu 1-3 tahun itu masih oke gitu. Kalau emas sendiri menurut saya adalah investasi di atas 5 tahun. Baru terasa bahwa emas ini stabil, emas ini menjadi sesuatu yang kokoh, yang kuat tuh di atas 5 tahun. Dan sebenarnya investasi properti pun demikian gitu. Jadi tidak akan ada yang tepat untuk pemula. Lebih tepatnya concernnya adalah biasanya mengenai yang mana bisa dibeli dengan modal yang seadanya atau terbatas. Nah, kalau era hari ini itu juga sudah tidak relevan, kecuali mungkin properti kali ya. Tapi kalau emas, as low as Rp500, Rp5.000 kita sudah mulai. Tapi ya jangan diharap bisa dibawa pulang emasnya, hanya berbentuk buku tabungan. Lalu kalau saham as low as 100.000 sudah bisa membuka rekening saham dan membeli saham. Artinya sebenarnya hari ini semuanya terjangkau, tidak ada yang tidak terjangkau. Seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan emas no risk, benar apa enggak kira-kira? Kalau bicaranya di barang ketemu barang, emas ketemu suatu tujuan, emas ketemu barang, maka menurut saya no risk betul. Karena saya ketika menaruh itu menjadi barang, mentargetkan barangnya, itu saya pasti dalam sejarah kita dari hari ini ke belakang itu selalu tercapai. Gitu. Jadi di situ ya. Tapi kalau resiko yang dimaksud adalah harganya nggak bisa turun, ini pemahaman yang keliru. Terbukti bahwa di data yang tadi saya kemukakan bahwa emas itu adalah investasi terburuk dari 2013 sampai tahun 2016 loh. Gitu. Anda taruh uang Rp250.000 di investasi 1 tahun, harusnya kan 3 juta. Malah di 2013 Anda tinggal tersisa 2.500.000. Bahkan yang paling bagus adalah beli dolar. Nah, ini kan sesuatu yang mind blowing banget, yang orang berpikir, wah saya nggak pernah rugi nih di emas loh. Enggak loh, ternyata dalam berdasarkan data kita investasi 1 tahunan 2013 sampai 2016 adalah hat trick penurunan harga emas yang terus-menerus turun. Nah, itu gimana sikapnya gitu? Jadi sebetulnya patut dipertimbangkan juga ya sebenarnya. Tapi besar nggak pengaruh psikologis Mas Ryan ketika kita full total investasi di emas ini? Sebenarnya akhirnya kalau orang yang beli emas ya psikologisnya jadi tenang loh. Nggak apa-apalah turun. Toh saya masih bisa pegang emasnya. Jadi terselamatkan akibat mindsetnya yang ditenangkan karena emasnya mungkin bisa dipegang, dielus-elus gitu ya.
Saya juga nggak tahu, tapi pada akhirnya kan tetap rugi juga gitu kalau kita Iya, jual. iya. Dan ini Gitu. yang disampaikan oleh Nonem ya. Dia bilang begini katanya, saya kok merasa nyaman ya investasi di emas. Betul. Secara psikologis tidak terganggu Mas Ryan. Betul. Ketimbang kita harus memperhatikan chart di trading. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Bagaimanakah dari secara psikologis berpengaruh nggak kira-kira investasi emas? Betul, karena sebagian orang itu seenggak-enggaknya walaupun contoh gini, kita beli tanah, kita beli properti, terus ternyata harganya turun atau lagi nggak bisa dijual. Di dalam diri kita bisa gini, nggak apa-apa lah seenggak-enggaknya propertinya masih ada, nggak minta digendong. Ada begitu loh gitu. Iya, iya. Tapi ketika kita beli saham kita rugi, waduh kita bisa bersungut-sungut sedih kayaknya akhir dunia gitu. Ya memang ini susah ya. Ini kan psikologi ya. Psikologi itu kan nggak bisa. Ini akan terselesaikan dengan kita belajar gitu. Tapi pada akhirnya itu yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita begitu pemahamannya. Oke, Mas Ryan, di awal kan tadi kita sepakat ya untuk tidak melakukan satu bentuk diskredit terhadap investasi, baik itu properti, emas, saham, dolar, dan segala macamnya. Tapi kita konsen di emas ini sendiri sesuai dengan judulnya, emas benarkah no risk? Nah, jika ada smart investors yang merasa nyaman dengan investasi ini, sehingga itu menjadi sebuah benchmark buat smart investors yang lainnya. Nah, apa sih langkah terbaik yang mungkin bisa Mas Ryan sarankan untuk memulai investasi emas ini? Step by step-nya atau how to-nya seperti apa yang bagusnya, Mas Ryan? Ya, saya akan sebutkan kata kunci dari 7 level investasi emas saya ya. Tapi tentunya tidak mungkin kita bahas karena waktu sudah sangat sedikit. Yang pertama, Anda mau mulai dari perhiasan. Oke lah, saya juga pakai nih. Saya juga pakai cincin kawin, oke lah. Itu bagian dari memiliki. Tapi apa iya akan Anda jual cincin kawin Anda? Ya kan, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa kali ya. Satu itu. Yang kedua, ini tidak lebih baik dibandingkan Anda membeli emas batangan. Jadi mulailah explore dengan emas batangan. Yang ketiga, orang kadang-kadang beli emas dengan ngutang atau cicilan emas. Nah, cicilan emas ini Anda harus pertimbangkan karena cicilan itu ada bunganya. Bisa jadi ketika bunganya Anda hitung, dalam Anda selesai cicil, malah harganya di bawah daripada harga pembelian Anda dan plus bunganya loh. Ya, jadi better daripada Anda pergi dengan cicilan emas, lebih baik pergi ke nomor 4, yaitu adalah yang namanya menabung emas, yaitu adalah Anda tidak mendapatkan emasnya, tapi Anda membuat jadi buku tabungan emas dulu. Di buku tabungan emas itu tercapai satu jumlah gram tertentu yang mungkin Anda pingin jadikan sebagai fisik, silahkan. Tapi menurut saya sih nggak terlalu perlu. Karena apa? Karena kan Anda hanya mendapatkan keuntungan kalau emasnya dijual. Jadi dengan dibuat fisik malah merepotkan Anda untuk simpan. Betul. Nah, lalu yang kelima, sebenarnya Anda juga bisa yang namanya transaksi forex ya. Artinya di forex itu ada spot emas. Di emas itu Anda mendapatkan suatu keuntungan untuk harga naik dan turun. Loh Ryan, resiko ya, semua resiko kalau nggak paham. Contoh, sekarang Anda sudah punya emasnya di poin kedua. Sekarang Anda pergi ke dalam transaksi forex. Ketika harga naik, Anda untung dong harga emas Anda. Tapi ketika turun, apa yang terjadi? Apakah Anda untung? Tidak. Dengan Anda mengambil transaksinya dua, yaitu adalah emas dan forexnya di forex Anda beli emas tapi dalam posisi jual, maka kalau emasnya naik Anda senang karena emas Anda naik, tapi forex Anda loss. Tapi kalau emasnya turun, emas Anda turun, tapi di forex Anda untung. Berarti kan harga emas naik dan turun Anda senang. Ya. Lalu selanjutnya adalah futures, yaitu kalau futures itu adalah membeli kontrak perdagangan berjangka emas. Lalu yang selanjutnya lagi Anda bisa membeli reksadana emas atau ETF. Itu ada di luar negeri. Pak, yang mana mana yang plus yang minus? Oh, semua pasti ada plus minusnya, nggak ada yang nggak plus minus gitu. Tapi ya kembali lagi, segala sesuatu itu mulailah dari yang Anda suka, tingkatkan. Oh, saya suka beli tanah. Mulai loh dengan rumah, mulai loh dengan ruko, villa, kondotel, hotel, office tower, pencakar langit. Nah, jadi kan ilmunya naik. Setelah pencakar langit, didirekan, REITs. Wah, tambah mantap. Di IPO kan masuk ke dalam sebuah perusahaan. Wah, jadi layering sebenarnya jadi seru gitu. Memang harus ke sana permainannya. Oke, ini WhatsApp yang terakhir. Oh, ini Alia kembali menanyakan, apakah di masa pandemi COVID-19 ini waktu yang pas Mas untuk investasi emas? Dan tadi saya memperhatikan memang resikonya ada, tapi tidak terlalu berat dan juga tidak mengganggu secara psikologis.
Ya, yang harus diperhatikan sebenarnya harga emas hari ini tidak dalam kondisi yang sebenarnya disebut murah karena saya sudah punya gitu. Tapi kalau dibilang mulai nggak apa-apa, tapi yang perlu Anda perhatikan, Anda harus mau komitmen untuk membeli yang selanjutnya. Jadi lakukanlah investasi itu yang Anda sudah lakukan, besok lakukan lagi, bulan depan lakukan lagi. Lama-kelamaan, lucunya dalam 5-10 tahun, Anda malah mendapatkan sesuatu yang murah. Gitu. Itu benar-benar terjadi kok gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. 3 menit terakhir, Mas Ryan, kita ambil konklusinya karena udah banyak hal yang kita singgung, termasuk investasi nabung emas tadi, dolar dan segala macamnya. Baik, ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang berpikir bahwa emas itu secara harga tidak bisa turun, sebenarnya itu adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena terbukti dengan data yang Anda bisa pergi sendiri, Anda lihat bahwa emas itu di 2013 sampai 2016 itu pernah berturut-turut Anda membeli dalam 1 tahun dan Anda rugi secara uang. Tapi emas itu mungkin secara psikologi memang terasa tanpa resiko. Kenapa? Karena barangnya ada di rumah Anda. Jadi walaupun turun Anda tidak merasa terbeban karena ya sudahlah saya simpan aja. Tiba-tiba unsur pengorbanan menunggu waktu harga naik tuh jadi Anda bisa terima. Nah, dan lagi pula kalau Anda milih emas dan dibanding Anda milih saham, jelas berbeda. Kalau emas Anda cuma pilih ya emas gitu, nggak ada yang lain. Tapi kalau Anda mau beli saham, saham yang dibeli kan 755 dan Anda harus pilih. PR-nya susah sekali gitu ya. Nah, tapi ketika Anda sudah berinvestasi emas, bagaimana caranya agar Anda menjadi lebih besar potensi untungnya dan juga Anda bisa menyikapi dengan berbagai macam strategi. Sebenarnya strategi membeli emas itu ada sangat banyak. Tadi saya sebutkan ada 7 gitu. Nah, jadi tidak pernah salah. Saya selalu mengatakan investasi apapun benar. Tapi yang paling benar itu adalah yang Anda suka. Yang Anda suka, yang Anda tidak merasa menderita, kan Anda tidak bingung kalau turun kok Anda tenang. Nah, itu berarti investasi yang cocok untuk Anda dengan kondisi kapabilitas Anda pada saat itu. Tapi saya yakin kalau Anda mau belajar, yang lainnya pasti bisa Anda lakukan. Baik, terima kasih banyak Mas Ryan insight-nya hari ini. Semoga ini menjadi sebuah pertimbangan juga ya untuk proses yang ingin berinvestasi di emas atau di investasi yang lainnya karena memang perlu disadari semua ada resikonya. Tergantung bagaimana kita bisa mengolah dan juga memitigasi resikonya. Sehat-sehat Mas Ryan, kita ketemu lagi di Rabu minggu depan ya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.